Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran rutin kita, yaitu masih di kitab Durrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Imam Syaukani. Insyaallah masuk di bab dhamanah. Kitab dhamanah. Itu maksudnya jaminan. Ya. Ya. Dhamanah itu jaminan. Baik. Baik. Qala al-muallif Imam Syaukani rahimahullah, kitabud dhamanah atau jaminan disebut juga kafalah. Artinya di sini dhaman itu adalah menanggung kewajiban dari sesuatu yang wajib atas orang lain, disertai tetapnya suatu yang dijamin darinya. Artinya cuma begini, antum berutang sama B, sama terus ini tidak mau pinjamkan uang kalau tidak ada jaminan. Saya jaminan nyumpah Mbak, ya, pahami? Oke, saya jamin orangnya amanah, ataukah dan seterusnya, saya jamin, atau keluarga saya, wah, saya jamin nanti saya bantu bayarkan utangnya, saya jamin. Nah, ini maksud dengan dhamanah. Pahami? Pahami ya? Itu maksud dengan dhamanah. Artinya jaminan. Jelas ini? Baik, saya sedikit beri penjelasan dari sisi untuk mudah memahaminya. Karena dhamanah juga kadang disebut dengan kafalah. Ya. Contoh untuk kafalah begini. Kafalah terkait dengan orang. Umpama si A mau berutang sama si B. Nah sini, tapi si B ini dia mau kasih uang, yang penting ada jaminannya. Paham? Jaminannya si C. Si C, apa? Si C ini jamin bahwa ketika dia mau nagih utangnya, nanti saya cari orangnya. Artinya ada jaminan bahwa dia bantu si B. Ketika si B sudah jatuh tempo bayar utangnya, tidak bisa dihubungi si A, atau nomor WA-nya hilang atau tidak tahu di mana, maka si C sebagai penjamin wajib mendatangkan si A. Dipahami? Wajib mendatangkan si A. Wajib. Untuk membayar utangnya. Ini namanya kafalah. Apakah ketika si A tidak mampu bayar utangnya, apakah si C wajib bayar? Wajib? Wajib? Tunggu dulu. Ini hanya jaminan orang. Nanti sebelumnya. Nanti sebelumnya ya. Ini kafalah. Terus untuk dhamanah, ya dhaman, sama seperti tadi. Cuma perbedaannya, kalau si A tidak mampu dihadirkan untuk bayar utangnya kepada B, maka wajib C dia bayar utang. Pahami? Ini namanya dhaman. Yang pertama tadi jaminan orang. Yang kalau dhaman jaminan orang sekaligus barang. Jelas ini? Dipahami? Itu bahasa sederhananya. Dipahami ini? Ya, tayyib. Kita baca dari Syekh
Baik, kitabu daman. Qala al-Imam As-Sawqani rahimahullah, yajibu ala man dhamina ala ayyin aw mayyitin bitaslimi malin ay yagrimahu inda talab. Ada landasan hukumnya dalam Al-Quran, ini hukumnya boleh. Jadi untuk muamalah, akad-akad dalam muamalah perlu diperhatikan ya sekalian. Ada namanya akad tabarruat. Akad tabarruat itu hanya sekedar kemanusiaan, tolong menolong. Contohnya apa? Hibah, maksud hibah ya? Hibah, tidak ada komersil, tidak ada keuntungan yang dapat. Sudah dipelajari. Termasuk apa? Apa? Gadai masuk nggak? Masuk gadai? Masuk gadai? Masuk. Gadai masuk di tosikat, masuk di tabarruat. Karena tidak butuh keuntungan. Terus yang butuh keuntungan itu akad tijarah, keperdagangan, jual beli, apalagi sewa menyewa, apalagi banyak ya kemarin, mudharabah banyak ya. Ya di sini itu akad tabarruat. Kalau akad tijarah itu butuh apa? Keuntungan, cari keuntungan. Kalau akad tabarruat tidak ada keuntungan yang dapat, jangan sekali-kali, hukumnya haram. Sama dengan ini akad tausikat, itu masuk khusus untuk jaminannya. Ada barang yang dijaminkan, masuk gadai, masuk tidak? Masuk. Maka ini tidak boleh ambil keuntungan. Nah, terus kalau gadai di menggadaikan sawahnya, menggadaikan rumahnya, menggadaikan kebunnya, masuk rahan, itu kebanyakan kaum muslimin dapat keuntungan tidak? Dapat keuntungan tidak? Salah. Kenapa? Akad ini bukan akad tijarah, bukan akad perdagangan, bukan. Tidak boleh dapat keuntungan, karena sistemnya sistem tolong menolong. Dipahami? Gadaikan sawah 100 juta, terus hasil sawahnya kemana? Apakah didapat sama orang yang punya uang? Ada. Itu salah, tidak bisa, karena ini akadnya akad tabarruat, tidak ada keuntungan didapat. Dipahami? Maka ini kaum muslimin kayaknya salah memahami gadai. Tapi akan apa? Enggak tahu. Nah, lo boleh kau pinterang di keuntungan. Nah, ya beda hukumnya. Jelas ya? Pinjam meminjam itu akad tabarruat atau tijarah? Tabarruat, pinjam meminjam, maka tidak boleh dapat keuntungan. Sama dengan ini, ya. Aslinya tolong menolong. Ya, thayyib. Dalilnya dalam Al-Qur'an, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa nabihi sa'im. Ini kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam dalam surah Yusuf ayat 72. Yang berarti siapa yang mampu membawanya ini ketika kehilangan sesuatu, maka akan mendapatkan barang apa? Kayak semacam barang makanan seberat unta. Dan ini menjadi syahid wa ana bihi sa'im, dan saya akan menjaminnya. Ya, sa'im di sini adalah penjamin atau kafil. Ya, dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis ini dari Sahihain dari Salam bin Aqwa dan Abi Hurairah, ketika ada seorang sahabat yang meninggal, apa kata Nabi? Hal alaihi min dainin? Apakah dia mayat ini ada punya utang? Apa kata para sahabat? Ya na'am, ada utangnya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sallu ala sahabikum, salatkan sahabatmu, saya tidak mau salat. Ya.
Bahayanya utang ya Mas sekalian. Bahayanya utang. Nabi saking tidak mau mensolatkan sahabatnya karena ada utangnya, disuruh sahabatnya solatkan. Dan ini juga menjadi penyebab terhalangnya orang yang mati syahid masuk surga karena gara-gara utang. Jangan, hati-hati yang punya utang. Ya. Maka di sini apa kata ringkasnya? Abu Qatadah mengatakan, "Alayya dainuhu ya Rasulullah." Fasalla alaihi. Ya Rasulullah SAW, saya yang tanggung utangnya. Saya tanggung utangnya. Maka disolatkanlah kepadanya. Berlalu waktu, Nabi mengatakan kepada Abu Qatadah, "Apakah engkau sudah lunasi utangnya?" Sudah. Saking pentingnya utang. Ya, artinya apa di sini? Yang menjadi syahidnya adalah yang jamin utangnya. Ada yang jamin, yang bayarkan. Nah, itu namanya dhaman. Ini syahid. Ya. Baik. Dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini wazaim gharib adalah orang yang menanggung, menjamin. Ya. Yajibu ala man dhamina ala hayyin aw mayyitin bi taslimi malin ayakramahu inda talab. Wajib bagi siapa yang menjamin seseorang yang hidup atau mati, ya, terkait penyerahan harta untuk melunasinya ketika ditagih. Paham tadi kaidahnya dhaman? Si A pinjam kepada si B. Si B butuh jaminan, maka jaminannya adalah si C. Nah, ketika si C atau si A tidak mampu bayar, maka si B datang nagih kepada siapa dulu? Dulu harusnya begitu, sebagai adab, sebagai dulu. Kalau Anda mampu, maka dia kepada C sebagai penjaminnya. Maka dia ketika Anda mampu bayar utangnya, maka dia harusnya si C membayar utangnya A sebagai penjamin. Ya, makanya dia wajib sebagaimana ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha." Ya. Sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyempurnakan atau menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maka ini menjadi wajib baginya sebagai penjamin. Ya, yang masih hidup atau yang sudah mati. Baik. Yang berikut, wa yurja'u alal matmuni anhu in kana ma'muran min jihatihi. Dan penjamin boleh menagih kembali kepada orang yang dijamin jika penjaminan tersebut dilakukan atas perintah dari pihak yang dijamin. Nah, ini saya kasih dua kasus. Yang pertama, penjamin mengatakan dia tidak meminta kepada yang dijamin, tidak meminta kepada penjamin, jamin saya. Tidak. Pahami? Tapi si C mengatakan, saya jamin utangmu. Yang kedua, si A mengatakan, saya minta kepada engkau jamin utang saya. Dipahami? Jamin utang saya. Beda enggak? Beda. Kalau si A minta kepada si C, makanya dia mengatakan penjamin boleh
menagih kembali kepada yang dijamin jika penjaminan tersebut dilakukan atas permintaan yang dijamin. Tapi kalau hanya sekedar pertolongan semata, bukan karena permintaan, maka tidak boleh lagi minta jaminannya, tidak boleh diminta. Dipahami? Tapi kalau si A yang minta kepada penjamin saya, maka yang penjamin boleh minta kembali uangnya. Dipahami? Ya, tapi kalau kasusnya yang kedua hanya sukarela menolong, maka tidak boleh minta kembali. Dipahami? Jelas ya? Ya, ini kaidahnya. Ya, baik. Poin yang berikut terakhir, waman domina bi ihdarin syakhsin wajib alaihi ihdaruhu wa illa gharima ma alaihi. Nah, berkata Imam Syaukani, barang siapa menjamin untuk menghadirkan seseorang, maka ia wajib menghadirkan orang tersebut. Jika tidak, maka ia wajib menanggung beban yang ada pada orang yang dijamin, sebagaimana dijelaskan tadi. Nah, sama dengan di pengadilan, dijamin wajib kehadiran, maka wajib datangkan. Paham yang poin ketiga ya? Wajib menghadirkan seseorang untuk bayar hutangnya. Ketika tidak mampu, maka dia wajib membayarnya. Sudah terjelas gambarannya ya? Itu untuk doman. Ya. Inti di sini ya mas sekalian, ketika diwajibkan menghadirkan seseorang, terus tidak mampu menghadirkan pada waktu yang ditentukan, maka dia, orang tersebut wajib melunasi orang yang dijamin. Ya. Ini ketika si C, kasusnya si C menjamin si A bayarkan utangnya, apakah si A berutang sama si C? Apa berutang sama si C? Kita ingat tadi dua kasusnya. Kalau si A yang minta, maka utang, dia tagih kembali. Tapi kalau si C sukarela menolong, maka tidak ada pengalihan utang. Pahami? Ini dulu kaidahnya. Ya, utang utang. Ke sini, ya, kadang-kadang dia tanggung inremu. Ya, kalau dia sendiri sukarela, maka tidak perlu. Tapi kalau si ayah minta, tanggung aja loh. Nah, berarti dia pengalihan utang. Masih pahami? Nah, ini dua kaidah yang berbeda. Nasih ya? Ya. Baik.